Halo, perkenalkan saya Yusuf Solihuddin bersama Asro dan Eka. Kami sebagai mahasiswa arsitektur akan membedah salah satu isu tata ruang kota paling nyata di depan mata kita. Inilah realita di Jalan Dipati Ukur, privatisasi ruang publik, trotoar yang tidak ramah difabel, dan hilangnya hak pejalan kaki. Mari kita mulai analisisnya. Jalan Dipati Ukur, sebuah urat nadi pergerakan di jantung kota Bandung, dikenal sebagai kawasan pendidikan dan pusat komersial yang tidak pernah tidur. Jalan ini memikul beban aktivitas ruang kota yang luar biasa masif. Namun, di balik denyut nadinya yang kencang, ada satu kelompok yang haknya terus terpinggirkan, para pejalan kaki. Mari kita lihat realita di lapangan. Apa yang seharusnya menjadi ruang aman bagi manusia kini beralih fungsi. Terjadi privatisasi ruang publik secara informal yang masif. Trotoar yang semestinya menjadi jalur pedestrian justru dialihfungsikan menjadi lahan parkir liar dan area komersial pedagang kaki lima. Dampaknya, pejalan kaki terpaksa turun ke bahu jalan aspal, berbagi ruang yang berbahaya dengan kendaraan bermotor, lebih memperhatikan lagi bagi kawan-kawan difabel. Jalur pemandu atau guiding block yang seharusnya menjadi navigasi aman seringkali terputus, menabrak tiang, atau tertutup rapat oleh lapak dagangan. Ini bukan sekedar masalah estetika kota, ini adalah krisis fungsi ruang. Secara teori arsitektur dan tata kota, sebuah kawasan dengan intensitas tinggi wajib memiliki tingkat walkability atau kemudahan berjalan kaki yang optimal. Walkability bukan hanya tentang adanya trotoar, melainkan tentang keamanan, kenyamanan, dan ketersambungan ruang. Kondisi di Dipati Ukur saat ini melanggar prinsip universal desain, sebuah gagasan bahwa ruang publik harus dapat diakses secara adil oleh siapa saja, termasuk lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Trotoar adalah ruang publik absolut, bukan ruang sisa. Ketika terjadi tumpang tindih kepentingan antara mobilitas, ekonomi informal, dan parkir tanpa regulasi dan penataan spesial yang jelas, maka terjadi adalah degradasi kualitas ruang kota. Ruang yang seharusnya inklusif berubah menjadi eksklusif hanya untuk kelompok tertentu. Namun harapan untuk ruang kota yang lebih baik itu ada. Sebagai studi banding, kita tidak perlu melihat jauh hingga ke luar negeri di kota yang sama. Kita bisa melihat preseden yang berhasil di kawasan Jalan Braga atau Jalan R.E. Marta Dinata. Di kawasan ini, hierarki jalan diterapkan dengan tegas. Trotoar didesain cukup lebar sesuai dengan volume perjalan kaki. Pemasangan bolar secara efektif mencegah kendaraan bermotor naik ke jalur pedestrian. Selain itu, elemen pendukung seperti street furniture, pohon peneduh, dan jalur difabel yang tidak terputus menciptakan lingkungan yang benar-benar memanusiakan manusia. Perbedaan mendasarnya terletak pada penegakan aturan serta desain spesial yang pro pejalan kaki, bukan pro kendaraan. Lalu bagaimana alternatif penanganannya untuk Dipati Ukur? Penggusuran seringkali bukan solusi yang berkelanjutan untuk ekonomi lokal. Melalui pendekatan desain perancangan arsitektur, kami mengusulkan penataan ulang zonasi spasial. Pertama, kami mengusulkan pelebaran jalur pedestrian dengan elevasi yang lebih tinggi dan perlindungan bolar. Kedua, alih-alih menghilangkan PKL, kami merancang kantong-kantong area komersial atau parkir terpusat off-street yang terintegrasi di titik-titik tertentu, sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa membajak trotoar. Ketiga, perbaikan jalur difabel dan penambahan street furniture yang estetik. Tata ruang kota yang baik adalah tata ruang yang mampu mewadahi berbagai aktivitas manusia dalam harmoni, bukan saling mendominasi. Sudah saatnya kita mengembalikan hak pejalan kaki di Dipati Ukur, karena kota yang baik adalah kota yang nyaman untuk berjalan kaki. Kesimpulannya, trotoar yang nyaman itu bukan cuma fasilitas, tapi hak kita sebagai pejalan kaki. Semoga lewat video ini kita semua termasuk pihak-pihak terkait bisa lebih peduli sama fungsi trotoar yang sebenarnya.
khususnya di kawasan sepadat di Pati Ukur ini. Makasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini.